Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Breaking News. Saya masih bersama Jayadi Hanan dan juga Ruhut Sitompul, juru bicara dari tim Ahok Jarot. Saya ke Bang Ruhut. Bang Ruhut, tadi kalau kita mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Jayadi, ada kesalahan komunikasi yang harus diakui sebagai dari sisi politik, kesalahan komunikasi yang dilakukan oleh Ahok. Nah, bagaimana caranya tim menjaga Ahok untuk dalam 3 bulan ke depan, setidaknya sampai Februari, jangan sampai terjadi salah bicara lagi? Jadi memang kami tim ya melihat ini seperti apa yang dikatakan Pak Jayadi itu benar. Walaupun dari kami tim kadang-kadang mungkin karena Ahok begitu rakyat jadi senang. Rakyat kepingin kok punya pemimpin yang seperti Ahok, ngomong ceplos-ceplos tapi buktinya jelas. Kan itu. Daripada jaim-jaim jemuran tetangga hilang. Kan itu fakta loh. Tapi itulah Ahok, seorang negarawan. Setelah kita ngobrol, begitu juga tokoh-tokoh, ya deh. Silakan para juru bicara ya, tolong sampaikan visi misi saya, bukti-bukti. Oh, jadi sekarang Ahok mungkin agak mengurangi bicara. Kita tampilkan Pak Jarot ya. Tapi di beberapa acara rakyat itu minta Pak Ahoknya juga dong Bang katanya kan. Itu yang saya lihat ya. Tapi nggak usah khawatir. Pak Ahok itu pengendalian dirinya sangat baik. Oke, sedikit bicara itu juga akan mengurangi pamor Ahok tidak sih Pak Jayadi? Kemudian dari segi popularitas sedikit. Kan dia petahana, semua orang udah kenal kan. Kalau setiap survei, di semua survei itu menunjukkan popularitasnya sudah 100%. Jadi lebih ke persoalan itu memanage itu tampilan gitu. Kapan harus tampil, kapan tidak, itu aja persoalannya. Karena tidak perlu lagi memperkenalkan diri, semua orang udah kenal di Jakarta ya, di Jakarta. Seperti juga kandidat yang lain sama sebetulnya. Cuman sedikit di bawah Pak Ahok ya, Agus dan Pak Anies itu kan tingkat popularitasnya di atas 80% semua. Jadi sama saja dengan mereka. Cuman kan dalam konteks Ahok kan ada isu-isu yang lebih sensitif dibandingkan dengan Pak Anies dengan Pak Agus ya, karena dia minoritas dari segi agama, juga minoritas dari segi etnis, yang itu seringkali tidak mudah untuk dikelola secara politik ketika kita melakukan komunikasi. Oke, kalau bicara soal strategi saat ini, apa yang perlu dipilih oleh Pak Ahok? Haruskah kemudian ketika melihat ada memang masa yang militan kemudian menolak seorang Ahok untuk kembali memimpin Jakarta, apakah masa itu memang lebih baik ditinggalkan saja dan dia fokus terhadap masa-masa atau pemilih-pemilih yang sudah loyal terhadap dirinya, atau perlu dipikirkan ada cara atau strategi baru untuk kemudian apakah entah itu meminta maaf kembali atau seperti apa untuk mengambil simpati kembali? Saya kira strateginya akan sama ya, 3 kandidat ini. Mereka pasti akan melihat di mana wilayah yang mereka punya pemilih loyal, kemudian di mana wilayah yang mereka tidak mungkin masuk lagi, dan kemudian di mana wilayah tengah-tengah gitu, yang masih mungkin mereka masuk. Nah, saya kira strategi komunikasi yang paling tepat adalah, karena sebagai petahana kekuatan utamanya adalah pada rekam jejak kan. Jadi apa saja prestasi yang sudah dimiliki, sudah dijalankan, itu fokus komunikasinya, tidak pada aspek-aspek di luar itu gitu. Jangan keluar dari pesan-pesan utama tersebut. Pesan utamanya adalah soal track record, itu aja saya kira. Nah, tentu saja nanti akan ada upaya dari kompetitornya untuk membuat petahana seperti Pak Ahok untuk keluar dari message-nya itu kan. Ya, kalau kita ambil contoh lagi seperti Donald Trump ya, Hillary Clinton akan senang sekali kalau Donald Trump off message gitu. Jadi pesan utama yang dia kuat itu adalah soal ekonomi. Nah, kalau dia sudah mulai bicara soal lain, nah itu keuntungan bagi pemerintah. Kalau membandingkannya dengan pemilu di Amerika Serikat, kemudian apa yang terjadi di sini kan sebenarnya mudah sekali digunakan oleh lawan-lawan kandidat dari Pak Ahok. Tetapi isu ini kan begitu sensitif Pak Jayadi. Bisakah kemudian ini dimanfaatkan oleh lawan politik lainnya untuk mereka kan semua sudah berjanji untuk melakukan kampanye secara secara rasional, dan mereka sebetulnya tidak bertemu tapi berkompetisi, bahkan timnya Pak Anies mengatakan ini festival ide, gagasan. Saya kira komitmen itu saya kira yang harus dijaga gitu. Cuman memang di tingkat
di tingkat grassroots mungkin yang harus ada manajemen dari setiap kandidat untuk lebih menjaga agar kampanyenya lebih bernuansa damai begitu. Oke, saya kembali ke Bang Ruhut tadi. Kalau Pak Jayadi bilang pasti sudah ada strategi yang dipilih, mana pemilih loyal, kemudian pemilih yang memang berpotensi masih bisa diraup suaranya, kemudian mana yang sudah tidak mungkin menjadi basis. Nah, bagaimana sebenarnya strategi tim Ahok kemudian memilih ketika saat ini ada gelombang penolakan yang begitu besar? Jadi apa yang dikatakan Pak Jayadi saya setuju sekali. Jadi 3 pasang ini ya nggak usah khawatir, ini kampanye damai kok. Ini DKI Barometer, tapi saya bangga lihat 3 pasang ini selalu hati mereka boleh panas tapi kepala tetap dingin. Mereka bertegur sapa semua baik. Karena itu saya berani mengatakan 3 pasang ini the best. Tinggal biarlah rakyat, why not the best? Siapa yang terbaik dari 3 itu? Nah, kami terima kasih kepada Tuhan, apapun kami pertahanan, kami sudah memberikan bukti-bukti, yang lain masih janji-janji. Kan itu aja. Kami berangkat dari situ, ya. Dan kami nggak milih-milih, Tasya. Maaf saja, di tempat lawan pun kami masuk kok. Ya, semua kami masuk. Bahkan kemarin peristiwa Kebon Jeruk, Pak Ahok bilang, Bang, besok aku mau masuk nih, Bang. Lagi rame-rame ini, saya mau ke sana lagi. Jadi kita akan datang. Dan Pak Ahok selama cuti ini yang saya bangga ya. Dia mengevaluasi apa yang dia pernah lakukan bersama Pak Joko Widodo, presiden kita yang ke-7, kan dulu beliau wagub ya. Sekarang beliau jadi gubernurnya. Ya, dia datangi tempat-tempat, tanya rakyat yang ini dia lakukan, kira-kira ke depan akan bagaimana lagi nanti. Insya Allah kalau saya terpilih. Hal-hal seperti itu. Jadi betul-betul apa yang dikatakan Pak Jokowi di era sekarang, penghematan tapi jangan lupa kerja. Ahok ini sekarang kerja terus untuk menaikkan kembali. Kemarin sempat ada pemberitaan bahwa Ahok dievakuasi oleh polisi dengan menggunakan angkot. Kalau kemudian cara-cara seperti ini yang akan terjadi di belusukan-belusukan Ahok berikutnya atau di jadwal-jadwal kampanye Ahok berikutnya, harus apa ada pengamanan ekstra atau seperti apa, Bang Ruhut, untuk kemudian menjaga Ahok tidak kemudian fokus membicarakan kasus ini saja ketika setiap kali belusukan? Ya itulah, saya juga kadang underestimate lihat Ahok ya. Saya kira dia akan apa ya, takut ya, akan gentar. Nyatanya enggak ya. Disitulah bahkan dia seperti yang dikatakan Pak Jayadi, dia makin berani karena saya ini bekerja untuk rakyat. Bagi saya suara rakyat suara Tuhan, saya ingin melayani dengan kasih, dia bilang begitu. Jadi meskipun cara-cara seperti ini kemudian digunakan di tiap titik, digunakan makan jadi makin melejit. Nyatanya kemarin simpatik. Dia kan waktu kejadian 2 hari yang lalu, besok dia datang, waduh, itu ada di satu tempat ya, ada satu orang mau memprovok. Kamu begini ya, begini. Dikerubutin sama ibu-ibu. Kamu jangan ngomong gitu, ini Pak Ahok gitu. Wah, habis Pak Ahok dilulukan. Jadi ya itu yang saya katakan, Ahok ini memang nggak tahu ya. Mungkin pemberian Tuhan buat kita rakyat Jakarta ya. Karena dia semakin digituin semakin gimana kok. Kalau Pak Jayadi melihatnya bagaimana strategi belusukan kalau kemudian ini menjadi titik lemah, mudah sekali ada provokator atau mudah sekali kemudian massa yang tidak puas dengan hari ini bisa kemudian mengikuti jadwal kampanye Ahok dan melakukan provokasi-provokasi seperti itu. Apakah ini memang masih tetap strategi yang baik untuk Ahok menemui rakyat kemudian melakukan belusukan seperti itu? Ya, harus dievaluasi begitu. Apakah strategi seperti itu tetap efektif begitu ya. Tapi yang pasti itu kan bisa menimbulkan itu tadi yang saya bilang, antusiasme masyarakat yang bisa menurun gitu. Atau bisa karena melihat kandidat ini menimbulkan antipati masyarakat, terlepas dari itu masyarakat Jakarta atau bukan gitu. Yang kedua bisa juga karena ada terasa seperti tekanan sosial kepada orang gitu. Sehingga muncul penurunan antusiasme untuk misalnya berpartisipasi atau malah mungkin menimbulkan semacam ketakutan sehingga orang nantinya kalau gitu nggak usah milih aja deh, saya nanti mau pergi pada hari pemilu. Nah itu kan harus dievaluasi apakah itu akan menimbulkan dampak-dampak seperti itu, dan itu kan bisa merugikan bukan hanya untuk
untuk Pak Ahok tapi juga untuk kandidat lain kalau mereka mendapati hal yang sama. Oke, kalau kemudian terjadi penurunan di elektabilitas Ahok, kita tidak bicara soal penurunan antusiasme, tetapi mungkin penurunan kemudian masa elektabilitas yang kemudian beralih. Siapa yang diuntungkan kira-kira Pak Jayadi? Iya, lawan petahana. Jadi begini, petahana itu biasanya di mana-mana elektabilitas itu stabil atau sedikit menurun, itu biasanya ya. Karena kenapa? Karena petahana biasanya sudah berada pada puncak ketika memang jauh dengan ketika belum ada lawannya. Nah, ketika ada lawannya maka lawan itu akan menyusul. Jadi apa namanya? Kalau misalnya terjadi penurunan kemauan untuk atau semangat untuk memilih, maka itu akan merugikan pemilih yang pemilih petahana, merugikan petahana gitu. Lawannya yang akan lebih diuntungkan gitu. Oke. Baik, kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama Breaking News Berita 1. Kami akan kembali usai jeda komersial berikut. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya kembali lagi ke Pak Jayadi. Pak Jayadi, kalau kita bicara tentang karir politik Ahok, akan seperti apa mengingat memang seperti yang tadi Anda katakan minoritas dari sisi agama dan minoritas dari sisi etnis, dan saat ini memang sudah tercederai di satu kesalahan komunikasi politik yang tadi kita katakan. Akan seperti apa nantinya ketika mungkin bagaimana membayangkan dia kemudian terpilih kembali, akan seperti apa masa kepemimpinan dia sebagai Gubernur DKI Jakarta ketika ada ganjalan seperti ini? Ya kalau nanti dia masih terpilih, ya apa namanya, ada dua kemungkinan ya. Kalau dia mendapat dukungan penuh dari DPRD, maka paling-paling yang akan terus-menerus menggoyang dia adalah dari kelompok masyarakat begitu, terutama masyarakat yang yang memang dari awal tidak memilih Pak Ahok gitu ya. Tapi selebihnya saya kira proses pemerintahan akan tetap bisa berjalan. Jadi Anda mau mengatakan bahwa jangan sampai kemudian Ahok juga kemudian berseberangan lagi dengan DPRD seperti yang kita lihat dalam ya, tapi saya kira kan selama ini dia sudah mengambil pelajaran, saya kira ya, dari bahwa diperlukan bagaimanapun diperlukan semacam akomodasi terhadap berbagai pendapat, berbagai kepentingan yang ada selama itu tidak melanggar hukum, gitu. Jadi harus ada strategi atau seni bernegosiasi secara politik ketika seseorang sudah menjadi pemimpin pemerintahan. Oke, benar seperti itu Bang Ruhut, sudah berseberangan dengan kelompok masyarakat, kemudian nanti mungkin Ahok harus lebih menurunkan sedikit ketegangan antara pemerintah DKI dengan DPRD. Jadi kalau DPRD sekarang kita nggak usah khawatir, Ahok itu didukung dari 150% lebih DPRD. Kita tahu beliau didukung oleh PDI Perjuangan 28 kursi, belum lagi yang lain-lain, ada yang 11, 10, terus akhirnya 52. Ya, belum lagi nanti biasa partai yang gimana biasa nanti ikut kepada pemenang, itu sudah begitulah hukum alamnya politik ya. Tapi percayalah, Ahok itu orang yang sangat rendah hati, bahkan saya katakan hatinya selembut salju. Dia bisa kok menurunkan. Buktinya kita bisa lihat sekarang. Jadi saya rasa Ahok ini ya mungkin mirip sama saya aja karena diganggu kok dia begitu. Kalau enggak orangnya sangat arif dan bijaksana. Oke. Kalau kita belajar dari apa yang terjadi hari ini, apa yang kemudian seharusnya menjadi catatan bagi kita dalam kehidupan berpolitik? Ya, setiap orang harus dewasa begitu dalam berpolitik. Dewasa itu artinya bagaimanapun di politik itu ada garis gitu yang tidak boleh di-cross. Ini sudah di-cross? Iya, bagi sebagian orang begitu. Bagi sebagian orang yang lain tidak gitu. Nah, ini kan ada persoalan. Yang kedua soal masih ada tingkat kepercayaan yang belum penuh dari masyarakat kepada proses-proses penyelenggaraan negara. Ya, kalau misalnya tidak ada unsur ketidakpercayaan terhadap proses hukum yang berlaku, tidak ada demo hari ini. Tidak akan terlalu besar seperti ini demonya begitu. Tapi karena ada unsur itu, artinya unsur kecurigaan masih banyak. Nah, itu yang harus kita perbaiki terus-menerus. Tapi saya kira terlepas dari kekurangan-kekurangan itu, pada hari ini terbukti bahwa kita bisa berdemokrasi dengan baik. Ya, tidak ada kekerasan, masanya ratusan ribu, mungkin lebih.
semuanya bisa berjalan dengan damai, polisinya bisa proporsional, pemerintah juga masih bernegosiasi mau menanggapi, dan pihak yang di demo ya pihak yang terkait ya dalam hal ini Pak Ahok juga tidak menunjukkan emosinya. Jadi saya kira itu sesuatu yang sudah baik, bisa kita lanjutkan ke depan. Tidak ada kekerasan, tidak ada anarkisme yang terjadi hari ini. Itu catatan paling penting saya kira. Tetapi ada sebenarnya ketakutan yang terjadi pada sekelompok masyarakat. Itu yang kemudian. Ketakutan itu namun tidak terbukti. Tidak terbukti. Jadi tidak perlu takut. Antisipasi boleh. Tapi sekali lagi ini menunjukkan ya kita bisa berdemokrasi kok. Setiap orang boleh menyampaikan aspirasinya, tapi beruntungnya kita sudah ada koridor hukum, koridor politik yang sedikit banyak sudah kita sepakati bersama gitu. Oke, baik. Bang Ruhut, apa yang kemudian menjadi pelajaran dari apa yang terjadi hari ini? Iya, semua kita di masa kecil pernah main layang-layang. Kapan kita mengulur, kapan kita menarik. Nah, disinilah saya lihat kematangan daripada pemerintah, kepolisian dan TNI, ya. Begitu juga para pendemo. Mereka ini lagi main layang-layang. Ulur tarik, tapi saya tidak setiap hari kita bisa melihat demo bisa melewati jam 6 dan kemudian tidak dibubarkan paksa begitu ya. Dan disinilah saya lihat kedewasaan pemerintah, Bapak Joko Widodo, Pak Yusuf Kala. Kita salut, mereka berdua itu seorang negarawan, pasangan yang paling baik. Begitu juga Kapolri kita, Kapolda kita, TNI, Pangap kita, Kepala Staf kita, begitu juga Panglima. Ya. Dan juga para pendemo ini karena mereka sudah mengatakan ini demonstrasi damai. Jadi kita harus pertahankan ini. Tapi perlu tadi Tasya bagus sekali. Tadi juga Pak Jayadi mengatakan koridor. Ada aturan demo itu sampai jam 6 sore. Saya rasa harus saling menghormati. Kalau memang ini mau dilewati semua, kan satu saat akan demo lagi. Saya khawatir nanti izinnya jadi susah. Karena sudah ada koridornya, sudah ada aturannya. Tapi kalau mengenai Ahok, saya tetap Indonesia negara hukum, jadikan hukum Panglima, hormati presumption of innocence, praduga tak bersalah. Ya, kita tunggu saja biar mengalir sidang itu. Percayalah, Pak Joko Widodo ingin benar-benar menjadikan hukum Panglima, bukan kekuasaan. Beliau seorang pemimpin yang punya. Terima kasih Bang Ruhut, terima kasih Pak Jayadi. Kita tunggu bagaimana kelanjutan kasus ini. Dan pemirsa, Breaking News masih akan terus berlanjut usai jeda komersial berikut. Yang ada selama itu tidak melanggar hukum, begitu. Jadi harus ada strategi atau seni bernegosiasi secara politik ketika seseorang sudah menjadi pemimpin pemerintahan. Benar seperti itu Bang Ruhut, sudah berseberangan dengan sekelompok masyarakat, kemudian nanti mungkin Ahok harus lebih menurunkan sedikit ketegangan antara pemerintah DKI dengan DPRD. Jadi kalau DPRD sekarang kita nggak usah khawatir, Ahok itu didukung dari 150% lebih. DPRD. Kita tahu beliau didukung oleh PDI Perjuangan 28 kursi. Belum lagi yang lain-lain, ada yang 11, 10 terus akhirnya 52. Ya. Belum lagi nanti biasa partai yang gimana biasa nanti ikut kepada pemenang. Itu sudah begitulah hukum alamnya politik, ya. Tapi percayalah, Ahok itu orang yang sangat rendah hati, bahkan saya katakan hatinya selembut salju. Dia bisa kok menurunkan. Buktinya kita bisa lihat sekarang. Jadi saya rasa Ahok ini ya mungkin mirip sama saya aja karena diganggu kok dia begitu. Kalau enggak orangnya sangat arif dan bijaksana. Kalau kita belajar dari apa yang terjadi hari ini, apa yang kemudian seharusnya menjadi catatan bagi kita dalam kehidupan berpolitik? Ya setiap orang harus dewasa begitu dalam berpolitik. Dewasa itu artinya bagaimanapun di politik itu ada garis gitu yang tidak boleh di-cross. Ini sudah di-cross? Iya, bagi sebagian orang begitu. Bagi sebagian orang yang lain tidak gitu. Nah, ini kan ada persoalan. Yang kedua soal masih ada tingkat kepercayaan yang belum penuh dari masyarakat kepada proses-proses penyelenggaraan negara. Ya, kalau misalnya tidak ada unsur ketidakpercayaan terhadap proses hukum yang berlaku, tidak ada demo hari ini. Tidak akan terlalu besar seperti ini demonya, begitu. Tapi karena ada unsur itu, artinya unsur kecurigaan masih banyak. Nah, itu yang harus kita perbaiki terus-menerus. Tapi saya kira terlepas dari kekurangan-kekurangan itu, pada hari ini terbukti bahwa kita bisa berdemokrasi dengan baik. Ya, tidak ada kekerasan, masanya ratusan ribu, mungkin lebih.
semuanya bisa berjalan dengan damai, polisinya bisa proporsional, pemerintah juga masih bernegosiasi mau menanggapi, dan pihak yang di demo ya pihak yang terkait ya dalam hal ini Pak Ahok juga tidak menunjukkan emosinya. Jadi saya kira itu sesuatu yang sudah baik, bisa kita lanjutkan ke depan. Tidak ada kekerasan, tidak ada anarkisme yang terjadi hari ini. Itu catatan paling penting saya kira. Tetapi ada sebenarnya ketakutan yang terjadi pada sekelompok masyarakat. Itu yang kemudian. Ya, ketakutan itu namun tidak terbukti. Tidak terbukti. Jadi tidak perlu takut. Antisipasi boleh. Tapi sekali lagi ini menunjukkan ya kita bisa berdemokrasi kok. Setiap orang boleh menyampaikan aspirasinya. Mana wilayah yang mereka tidak mungkin masuk lagi. Dan kemudian di mana wilayah tengah-tengah gitu, yang masih mungkin mereka masuk. Nah, saya kira strategi komunikasi yang paling tepat adalah karena sebagai petahana kekuatan utamanya adalah pada rekam jejak kan. Yeah. Jadi apa saja prestasi yang sudah dimiliki, sudah dijalankan, itu fokus komunikasinya, tidak pada aspek-aspek di luar itu. Gitu. Jangan keluar dari pesan-pesan utama tersebut. Pesan utamanya adalah soal track record, itu aja saya kira. Nah, tentu saja nanti akan ada upaya dari kompetitornya untuk membuat petahana seperti Pak Ahok untuk keluar dari message-nya itu kan. Ya, kalau kita ambil contoh lagi seperti Donald Trump ya, Hillary Clinton akan senang sekali kalau Donald Trump off message gitu. Jadi pesan utama yang dia kuat itu adalah soal ekonomi. Iya. Nah, kalau dia sudah mulai bicara soal lain, nah itu keuntungan bagi pemerintah. Kalau membandingkannya dengan pemilu di Amerika Serikat, kemudian apa yang terjadi di sini kan sebenarnya mudah sekali digunakan oleh lawan-lawan kandidat dari Pak Ahok. Yeah. Tetapi isu ini kan begitu sensitif Pak Jayadi. Yeah. Bisakah kemudian ini dimanfaatkan oleh lawan politik lainnya untuk mereka kan semua sudah berjanji untuk melakukan kampanye secara secara rasional, dan mereka sebetulnya tidak bertemu tapi berkompetisi, bahkan timnya Pak Anies mengatakan ini festival ide gagasan. Saya kira komitmen itu saya kira yang harus dijaga gitu. Cuman memang di tingkat grassroots mungkin yang harus ada manajemen dari setiap kandidat untuk lebih menjaga agar kampanyenya lebih bernuansa damai begitu. Oke, saya kembali ke Bang Ruhut. Tadi kalau Pak Jayadi bilang pasti sudah ada strategi yang dipilih, mana pemilih loyal, kemudian pemilih yang memang berpotensi masih bisa diraup suaranya, kemudian mana yang sudah tidak mungkin menjadi basis. Nah, bagaimana sebenarnya strategi tim Ahok kemudian memilih ketika saat ini ada gelombang penolakan yang begitu besar? Jadi apa yang dikatakan Pak Jayadi saya setuju sekali. Jadi 3 pasang ini ya nggak usah khawatir, ini kampanye damai kok. Ini DKI Barometer, tapi saya bangga lihat 3 pasang ini selalu hati mereka boleh panas tapi kepala tetap dingin. Mereka bertegur sapa, semua baik. Karena itu saya berani mengatakan 3 pasang ini the best. Tinggal biarlah rakyat, why not the best? Siapa yang terbaik dari 3 itu? Nah, kami terima kasih kepada Tuhan, apapun kami pertahanan, kami sudah memberikan bukti-bukti, yang lain masih janji-janji. Kan itu aja. Kami berangkat dari situ. Ya. Dan kami nggak milih-milih, Tasya. Maaf saja, di tempat lawan pun kami masuk kok. Ya. Semua kami masuk. Bahkan kemarin peristiwa Kebon Jeruk, Pak Ahok bilang, Bang, besok aku mau masuk nih, Bang. Lagi rame-rame ini, saya mau ke sana lagi. Jadi kita akan datang. Dan Pak Ahok selama cuti ini yang saya bangga ya. Dia mengevaluasi apa yang dia pernah lakukan bersama Pak Joko Widodo, presiden kita yang ke-7, kan dulu beliau wagub ya. Sekarang beliau jadi gubernurnya ya. Dia datangi tempat-tempat, tanya rakyat yang ini dia lakukan, kira-kira ke depan akan bagaimana lagi nanti. Insya Allah kalau saya terpilih. Hal-hal seperti itu. Jadi betul-betul apa yang dikatakan Pak Jokowi di era sekarang, penghematan tapi jangan lupa kerja. Ahok ini sekarang kerja terus untuk menaikkan kembali. Kemarin sempat ada pemberitaan bahwa Ahok dievakuasi oleh polisi dengan menggunakan angkot
kalau kemudian cara-cara seperti ini yang akan terjadi di belusukan-belusukan Ahok berikutnya atau di jadwal-jadwal kampanye Ahok berikutnya, harus apa ada pengamanan ekstra atau seperti apa Bang Ruhut untuk kemudian menjaga Ahok tidak kemudian fokus membicarakan kasus ini saja ketika setiap kali belusukan? Ya itulah, saya juga kadang underestimate lihat Ahok ya. Saya kira dia akan apa ya? Takut ya, akan gentar. Nyatanya enggak ya. Disitulah bahkan dia seperti yang dikatakan Pak Jayadi, dia makin berani karena saya ini bekerja untuk rakyat. Bagi saya suara rakyat suara Tuhan. Saya ingin melayani dengan kasih. Dia bilang begitu. Jadi meskipun cara-cara seperti ini kemudian digunakan di tiap titik, digunakan makan jadi makin melejit. Nyatanya kemarin simpatik. Dia kan waktu kejadian 2 hari yang lalu, besok dia datang. Waduh, itu ada di satu tempat ya. Ada satu orang mau memprovok. Kamu begini ya, begini. Dikerubutin sama ibu-ibu. Kamu jangan ngomong gitu, ini Pak Ahok gitu. Wah, habis Pak Ahok dilulukan. Jadi ya itu yang saya katakan, Ahok ini memang nggak tahu ya. Mungkin pemberian Tuhan buat kita rakyat Jakarta ya. Karena dia semakin digituin semakin gimana kok. Oke. Kalau Pak Jayadi melihatnya bagaimana strategi belusukan kalau kemudian ini menjadi titik lemah, mudah sekali ada provokator atau mudah sekali kemudian massa yang tidak puas dengan hari ini bisa kemudian mengikuti jadwal kampanye Ahok dan melakukan provokasi-provokasi seperti itu. Apakah ini memang masih tetap strategi yang baik untuk Ahok menemui rakyat kemudian melakukan belusukan seperti itu? Ya, harus dievaluasi begitu. Apakah strategi seperti itu tetap efektif begitu ya. Tapi yang pasti itu kan bisa menimbulkan itu tadi yang saya bilang, antusiasme masyarakat yang bisa menurun gitu. Atau bisa karena melihat kandidat ini menimbulkan antipati masyarakat, terlepas dari itu masyarakat Jakarta atau bukan gitu. Yang kedua bisa juga karena ada terasa seperti tekanan sosial kepada orang gitu. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Breaking News. Saya masih bersama Jayadi Hanan dan juga Ruhut Sitompul, juru bicara dari tim Ahok Jarot. Saya ke Bang Ruhut. Bang Ruhut, tadi kalau kita mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Jayadi, ada kesalahan komunikasi yang harus diakui sebagai dari sisi politik, kesalahan komunikasi yang dilakukan oleh Ahok. Nah, bagaimana caranya tim menjaga Ahok untuk dalam 3 bulan ke depan, setidaknya sampai Februari, jangan sampai terjadi salah bicara lagi? Jadi memang kami tim ya melihat ini seperti apa yang dikatakan Pak Jayadi itu benar. Walaupun dari kami tim kadang-kadang mungkin karena Ahok begitu rakyat jadi senang. Rakyat kepingin kok punya pemimpin yang seperti Ahok. Ngomong ceplos-ceplos tapi buktinya jelas. Kan itu. Daripada jaim-jaim jemuran tetangga hilang. Kan itu fakta loh. Tapi itulah Ahok, seorang negarawan. Setelah kita ngobrol, begitu juga tokoh-tokoh, iya deh. Silakan para juru bicara ya, tolong sampaikan visi misi saya, bukti-bukti. Oh, jadi sekarang Ahok mungkin agak mengurangi bicara. Kita tampilkan Pak Jarot ya. Tapi di beberapa acara rakyat itu minta Pak Ahoknya juga dong Bang katanya kan. Itu yang saya lihat ya. Tapi nggak usah khawatir. Pak Ahok itu pengendalian dirinya sangat baik. Oke, sedikit bicara itu juga akan mengurangi pamor Ahok tidak sih Pak Jayadi? Kemudian dari segi popularitas sedikit. Kan dia petahana, semua orang udah kenal kan. Kalau setiap survei, di semua survei itu menunjukkan popularitasnya sudah 100%. Jadi lebih ke persoalan itu memanage itu tampilan gitu, kapan harus tampil, kapan tidak, itu aja persoalannya. Karena tidak perlu lagi memperkenalkan diri, semua orang udah kenal di Jakarta ya, di Jakarta. Seperti juga kandidat yang lain sama sebetulnya. Cuman sedikit di bawah Pak Ahok ya, Agus dan Pak Anies itu kan tingkat popularitasnya di atas 80% semua. Jadi sama saja dengan mereka, cuman kan dalam konteks Ahok kan ada isu-isu yang lebih sensitif dibandingkan dengan Pak Anies dengan Pak Agus ya, karena dia minoritas dari segi agama, juga minoritas dari segi etnis, yang itu seringkali tidak mudah untuk dikelola secara politik ketika kita melakukan komunikasi. Oke, kalau bicara soal strategi saat ini, apa yang perlu dipilih oleh Pak Ahok? Haruskah kemudian ketika melihat ada memang massa yang militan kemudian menolak seorang Ahok untuk kembali memimpin Jakarta, apakah massa itu memang lebih baik ditinggalkan saja dan dia fokus terhadap
terhadap masa-masa atau pemilih-pemilih yang sudah loyal terhadap dirinya, atau perlu dipikirkan ada cara atau strategi baru untuk kemudian apakah entah itu meminta maaf kembali atau seperti apa untuk mengambil simpati kembali? Saya kira strateginya akan sama ya, tiga kandidat ini. Mereka pasti akan melihat di mana wilayah yang mereka punya pemilih loyal, kemudian sehingga muncul itu penurunan antusiasme untuk misalnya berpartisipasi atau malah mungkin menimbulkan semacam ketakutan sehingga orang nantinya kalau gitu nggak usah milih aja deh, saya nanti mau pergi pada hari pemilu. Nah itu kan harus dievaluasi apakah itu akan menimbulkan dampak-dampak seperti itu, dan itu kan bisa merugikan bukan hanya untuk Pak Ahok tapi juga untuk kandidat lain kalau mereka mendapati hal yang sama. Oke, kalau kemudian terjadi penurunan di elektabilitas Ahok, kita tidak bicara soal penurunan antusiasme, tetapi mungkin penurunan kemudian masa elektabilitas yang kemudian beralih. Siapa yang diuntungkan kira-kira Pak Jayadi? Iya, lawan petahana. Jadi begini, petahana itu biasanya di mana-mana elektabilitas itu stabil atau sedikit menurun, itu biasanya ya. Kenapa? Karena petahana biasanya sudah berada pada puncak ketika memang jauh dengan ketika belum ada lawannya. Nah, ketika ada lawannya maka lawan itu akan menyusul. Jadi kalau misalnya terjadi penurunan kemauan atau semangat untuk memilih, maka itu akan merugikan pemilih yang pemilih petahana, merugikan petahana gitu. Lawannya yang akan lebih diuntungkan gitu. Oke. Baik, kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama Breaking News Berita 1. Kami akan kembali usai jeda komersial berikut. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya kembali lagi ke Pak Jayadi. Pak Jayadi, kalau kita bicara tentang karir politik Ahok, akan seperti apa, mengingat memang seperti yang tadi Anda katakan, minoritas dari sisi agama dan minoritas dari sisi etnis, dan saat ini memang sudah tercederai di satu kesalahan komunikasi politik yang tadi kita katakan. Akan seperti apa nantinya ketika mungkin bagaimana membayangkan dia kemudian terpilih kembali, akan seperti apa masa kepemimpinan dia sebagai Gubernur DKI Jakarta ketika ada ganjalan seperti ini? Ya kalau nanti dia masih terpilih ya ada dua kemungkinan ya. Kalau dia mendapat dukungan penuh dari DPRD, maka paling-paling yang akan terus-menerus menggoyang dia adalah dari kelompok masyarakat begitu, terutama masyarakat yang yang memang dari awal tidak memilih Pak Ahok gitu ya. Tapi selebihnya saya kira proses pemerintahan akan tetap bisa berjalan. Jadi Anda mau mengatakan bahwa jangan sampai kemudian Ahok juga kemudian berseberangan lagi dengan DPRD seperti yang kita lihat dalam ya, tapi saya kira kan selama ini dia sudah mengambil pelajaran saya kira ya dari bahwa diperlukan bagaimanapun diperlukan semacam akomodasi terhadap berbagai pendapat, berbagai kepentingan yang